I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Umar bin Khattab. Langsung saja. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Beliau digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri dari Nabi Muhammad. Dalam sudut pandangan Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri tauladan dalam masalah keislaman. Dalam beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi yang paling utama setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Namun di sisi lain, Umar cenderung dipandang negatif dalam perspektif kalangan Syiah. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan kekaisaran Sasania yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun, Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Umar adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Umar juga dikenal sebagai seorang peminum khamr berat. Beberapa catatan mengatakan bahwa pada saat sebelum memeluk Islam, pada masa jahiliyah Umar suka meminum anggur. Setelah menjadi seorang muslim, ia tidak menyentuh khamr sama sekali, meskipun belum diturunkan larangan meminum khamr yang memabukkan secara tegas. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar mereaksi sangat antipati terhadapnya. Beberapa catatan mengatakan bahwa kaum muslim saat itu mengakui bahwa Umar adalah lawan yang paling mereka perhitungkan. Hal ini dikarenakan Umar yang memang sudah mempunyai reputasi yang baik sebagai ahli strategi perang dan seorang prajurit yang sangat tangguh pada setiap peperangan yang ia lalui. Umar juga dicatat sebagai orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW. Pada puncak kebenciannya terhadap ajaran Nabi Muhammad, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi. Namun saat dalam perjalanannya, ia bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi Muhammad yang bernama Nuaim bin Abdullah, yang kemudian memberinya kabar bahwa adik perempuan Umar telah memeluk Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang ingin dibunuhnya saat itu. Karena berita itu, Umar terkejut dan pulang ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Diriwayatkan bahwa Umar menjumpai saudarinya itu sedang membaca Al-Quran Surah Toha ayat 1 sampai dengan 8. Pada saat kabar wafatnya Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah, suasana sedih dan haru menyelimuti kota Madinah. Sambil berdiri terenung, Umar dikabarkan sebagai salah seorang yang paling terguncang atas peristiwa hal tersebut. Beliau menghambat siapapun memandikan atau menyiapkan jasadnya untuk pemakaman Nabi. Akibat syok yang beliau terima, Umar berkata, sesungguhnya beberapa orang yang munafik menganggap bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Sesungguhnya dia tidak wafat, tetapi pergi ke hadapan Tuhan seperti dilakukan Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya. Demi Allah, dia benar-benar akan kembali. Barang siapa yang beranggapan bahwa dia wafat, kaki dan tangannya akan kupotong, ujar Umar bin Khattab. Setelah mendengarkan hal itu, Abu Bakar segera bergegas kembali dari Madinah, yang menjumpai Umar sedang menahan muslim yang lain, dan lantas mengatakan, saudara-saudara, barang siapa mau menyembah Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia,
Tetapi barang siapa mau menyembah Allah, Allah hidup selalu dan tidak akan pernah mati. Ujar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengingatkan kepada para pemeluk Islam yang sedang terguncang, termasuk Umar saat itu, bahwa Nabi Muhammad SAW seperti halnya mereka adalah seorang manusia. Abu Bakar As-Siddiq kemudian membacakan ayat dari Al-Quran dan mencoba untuk mengingatkan mereka kembali kepada ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu kafanah makhluk yang diciptakan. Setelah peristiwa itu, Umar sadar akan kesalahannya dan membiarkan persiapan penguburan yang akan dilaksanakan tersebut. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagai Persia dari dinasti Sasanid. Dari Persia, yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi Bizantium. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Sudah sunatullah bahwa setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Begitu juga hal ini terjadi kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu atau Fairuz, seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin saat subuh. Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia Ditaklukkan oleh Umar. Pembunuhan ini dilatar belakangi dendam pribadi Fairuz terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara adidayanya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah pada tahun 644 Masehi. Setelah Umar wafat, jabatan khalifah tersebut dipegang oleh Utsman bin Affan. Allahu a'lamu bishawab. Sahabat yang beriman, itulah beberapa informasi mengenai seputar biografi singkat Umar bin Khattab. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.